Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apif Firman Hermansyah, CGP Angkatan kelima dari SMK Negeri 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pra-observasi sebelum dilaksanakan supervisi akademik di kelas. Yang akan saya supervisi adalah Ibu Sunarsi, Sarjana Sastra. Beliau mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi Bu Sunarsi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bisa saya supervisi pada kesempatan nanti. Nah, sebelum kita melaksanakan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, nanti yang akan disupervisi sama Ibu kelas berapa dan materi apa yang akan disampaikan? Rencananya saya akan memilih kelas 12 TKJA dan materinya terkait dengan teks novel. Oke, 12 TKJA ya, Iya. teks novel. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa saja yang Ibu siapkan dalam supervisi nanti di kelas? Tentunya tadi yang pertama ya Pak, menentukan kelas sudah disampaikan, kemudian yang kedua menyiapkan RPP, kemudian perangkat-perangkatnya, bahan ajar, serta alat dan bahan. Alat dan bahan ya. Oke, berarti di kelas 12 ya? Iya. Oke, kemudian yang ketiga, kira-kira nih, nanti berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam supervisi tersebut? 45 menit ya Pak? 45 menit ya, jadi nanti kita 1 kali 45 menit aja ya. Iya. Oke. Yang terakhir, nanti yang Ibu akan siapkan kira-kira perangkat apa saja yang akan digunakan selama proses observasi di kelas nanti? Selain tadi saya sampaikan tentunya RPP ya, perangkat-perangkatnya adalah saya membutuhkan nanti akan menggunakan laptop, kemudian LCD, kemudian wireless karena nanti akan ada lagu yang ditayangkan selain nanti novel, kemudian handphone tentunya karena daftar lagunya ada di sana. Oke, terima kasih Bu Sunarsi. Ya, sama-sama, ini Pak. kegiatan observasi kita sudah selesai. Nanti kita lanjut ke kegiatan observasi di kelas atau supervisi kelas ya. Baik, Terima Pak, kasih. siap. Oke, Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Silakan disiapkan. Siap. Mulai pelajaran angka bagian kita berdoa. Berani mati mulai. Dan selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Nilai PTS-nya? Menyenangkan? Membanggakan? Apa mengecewakan? Oh, campur baur? Bahasa Indonesia? Oh, iyalah, kan yang sudah dijelaskan apa saja itemnya yang menjadi tolak ukur KKM atau lebih dari KKM. Ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Adira, Akaina, Alda, Amanda, Anggi Padia, Anggi Puspita, kemana? Walas bilangnya. Intan, Lia, Charlie, Maya, Miftahul Jannah, Muhammad Anfil, Roji, Mutia, Nabiah, Nabila, Nazen, Raka, Rasada, Ratna Dwijayanti, Ratnasari, Sandi, Sania, Sartika, Serlia, Sandika, Sania Helmalia,
Sulistiana, Syahrul, Syifa, Tia, Tiko, Ulan, Umi, Vidya, Vinda, Zahra. Ya baik, anak-anak sekalian, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang unsur intrinsik ekstrinsik tapi melalui paragraf, melalui penggalan-penggalan paragraf dari sebuah novel atau cerpen. Nah, hari ini kita kombinasikan dalam bentuk yang lain agar lebih interaktif atau lebih paham dan menarik, yaitu melalui lagu. Sebelumnya kita ulang dulu materinya, apa kalian masih menempel, masih ingat dengan pelajaran yang lalu atau tidak? Coba sebelumnya, apa perbedaan karya dan karya sastra? Oh iya. Karya bersifat ilmiah, karya sastra bersifat fisik. Berarti kalau buku pelajaran, koran termasuk karya. Kalau novel, karya sastra. Oke. Kali ini materi kita tujuannya ini, kalian bisa menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi nilai-nilai yang kalian pelajari kemarin, kamu terapkan nanti dalam paragraf mengandung nilai apa. Ya, jadi pengarang itu ingin memberikan pandangannya dalam nilai-nilai tersebut dalam penggalan novelnya nilai apa. Seperti yang kemarin, cuma nanti hari ini melalui lagu. Lalu kemudian kalian bisa menyajikan hasil pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulisan. Ya, intinya kalian bisa menganalisis baik secara lisan atau tertulis nilai tersebut kalian jawab, kalian cari, dan dijawabnya melalui lisan atau tertulis. Kita cek dulu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik apa? Dari dalam. Dari dalam apa? Dalam karya sastra. Kalau ekstrinsik? Dari luar. Nah, yang nilai-nilai pandangan pengarang itu yang intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Ya, jadi nilai-nilai yang akan kita bahas itu pandangan pengarangnya ada dalam unsur ekstrinsik. Ya, ini unsur intrinsik. Pekan kemarin sudah kita bahas. Kalau intrinsik membangun karya sastra dari dalam. Kalau X dari luar. Kalian sudah paham in dalam bahasa Inggris berarti dalam, X berarti luar. Kemudian unsur ekstrinsik itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa nilai-nilai itu adanya di unsur ekstrinsik, bukan intrinsik. Ya, jadi yang akan kita analisis di lagu maupun di paragraf itu adanya di ekstrinsik. Nah, kita sudah belajar juga ada 7 nilai. Ya, coba kamu satu persatu. Pertama, nilai agama. Terkait dengan apa? Hubungan terhadap Tuhan atau kepercayaan. Lanjut, coba barisan ini. Barisan yang sebelah kiri ya. Kalau moral terkait dengan nilai apa? Ya, budi pekerti, akhlak atau sikap. Barisan ini. Yang kedua nilai tadi nilai pertama nilai apa? Agama. Kemudian tadi nilai moral. Sekarang ini sosial. Apa sosial? Nilai sosial kaitannya dengan Hubungan antar manusia dan status sosial. hubungan antara manusia atau status sosial. Apa sih status sosial? Sudah Bunda pernah jelaskan apa status sosial? Ya, hubungan antara manusia atau status sosial di masyarakat apa? Bukan, itu hubungan antar manusianya. Kalau status sosial apa? Kamu punya, jangan beda-bedakan status sosial orang dong. Ras. Kalau ras warna kulit. Kita tidak boleh membedakan manusia dari status sosialnya, kaya dan miskin. Ya, tidak boleh. Lanjut. Setelah sosial, budaya apa budaya barisan ini? Adat istiadat, terus warna kulit atau ras, kemudian suku bangsa.
Terus barisan ini pendidikan kaitannya dengan jenjang sekolah, ya, jenjang sekolah atau jenjang pendidikan. Kemudian gender, apa sih gender? Jenis kelamin. Di Indonesia jenis kelamin yang diakui ada berapa? Dua. Yang ketiga nggak diakui ya? Jadi perempuan dan laki-laki. Maksudnya kesetaraan hak dan kewajibannya, bukan jenis kelamin tapi hak dan kewajibannya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai nasionalisme. Apa nilai nasionalisme? Nasionalisme itu apa? Hah? Nasionalisme? Masa kamu tidak punya nasionalisme? Ya, cinta tanah air, betul. Cinta tanah air dan bangsa, betul kata Adira. Cinta tanah air dan bangsa. Nah, jadi dalam novel karya sastra, pandangan pengarang itu ada di unsur ekstrinsik nilai-nilainya. Ya, kamu sudah membahas kemarin di paragraf. Hari ini kita aplikasikan ke dalam lagu biar kamu lebih interaktif, atau tidak sekadar mendengarkan lagu tuh hanya mendengarkan saja, tapi mengerti, oh ini ada pesan nilai-nilainya dari pengarang. Seperti itu. Kita coba cek dulu. Sebelumnya dalam paragraf itu atau dalam satu lagu bisa mengandung beberapa nilai gabungan, tidak hanya satu. Berarti yang menentukan berarti pengarangnya kan? Pengarang pengen berapa nilai, ingin berapa nilai, maunya satu, maunya dua, maunya tiga, bergantung pada pengarang. Nanti siswa tinggal menjawab, menyimpulkan. Diminta satu ya menjawab satu. Kalau satu berarti yang paling terlihat, yang paling kentara apa. Tapi kalau sudah diminta dua berarti gabungannya ada berapa nilai, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita coba cek ingatan kalian tentang pelajaran di paragraf melalui paragraf-paragraf yang ada yang Bunda perdengarkan. Jadi kamu dengarkan paragrafnya dalam sebuah karya sastra atau penggalan karya sastra, kamu langsung menebak jenis nilainya seperti biasa ya. Ini ada lembar soalnya dari Bunda. Tolong dibagikan Adira dan Anfil biar cepat. Dituliskan dulu namanya dan kelasnya. Ya, yang punya pulpen lebih silakan diberikan, pinjam temannya. Oh, selesai. Sudah mendapatkan semua lembar soal yang dari Bunda ya. Ini coba kita cek dulu sebelum latihan soal. 2 soal peringatan kalian di pekan yang lalu melalui penggalan paragraf. Tidak dituliskan dulu, disebutkan dulu secara lisan yang bisa nanti dapat nilai. Coba perhatikan. Dalam sebuah konser musik terjadi keributan massal. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan anak kecil tertindas beberapa orang. Laki-laki tersebut tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia kemudian menolong perempuan dan anak kecil tersebut. Nilai apa? Oh, tunjuk tangan dulu. Nilai apa? Oh ya, sosial. Kalau diminta 2 berarti nilai apa? Sosial dan moral. Nilai sosialnya berarti dia hubungan antar manusia. Nilai moralnya tolong menolong. Oke, sip. Yang kedua, berarti kalau masih ingatannya masih tajam. Yang kedua diperhatikan. Di sekolah beragam kepercayaan anak-anak.
Riko beragama Nasrani. Raihan beragama Islam. Mereka ketika waktu ibadah masing-masing mempersilakan, meskipun bersahabat, ketika jam-jam tertentu di jam-jam ibadah, mereka saling menunggu untuk memberikan kesempatan kepada sahabatnya menunaikan perintah kepercayaannya. Nilai? Cukup ya? Bisa dipahami? Kita cek 5 soal dengan paragraf, 5 soal dengan lagu. Kalau misalnya kurang, lagunya ditambah. Nomor 1, kerjakan sendiri dengan jujur tanpa melihat teman. Yang pertama, 2 nilai, yang Bunda minta 2 nilai. Di ujung jalan sana terlihat seorang pengemis tergeletak. Ahmad melihat dari kejauhan. Lalu Ahmad menghampiri pengemis itu. Kemudian dia memberikan pertolongan, membawanya ke rumah sakit, merawat, memberikan makanan, sampai kemudian laki-laki pengemis tua itu sembuh. Silakan. 2 nilai. Sudah? Nomor 2, 1 nilai. Ucok dan Tono. Ucok berasal dari Medan. Tono berasal dari Jawa. Seringkali mereka salah paham. Ucok yang bersuara keras disangka Tono bernada keras atau kasar kepadanya. Padahal memang logatnya seperti itu. Lalu kemudian Ucok menjelaskan bahwa dirinya tidak marah, memang suaranya yang terdengar keras. Silakan ditulis nilai apa? 1 nilai. Nomor 3, Ricky Subagja, mantan atlet pebulu tangkis Indonesia. Sekarang dia melatih atlet Indonesia. Malaysia menghubunginya hendak memberikan bayaran mahal untuk melatih atlet Malaysia. Tapi Ricky Subagja tetap setia melatih atlet Indonesia meskipun bayarannya tidak sebanyak di Malaysia. 1 nilai ya. Nomor 4. Kelas 12 TKJA mengadakan pemilihan ketua kelas. Kubu laki-laki, kubu siswa menghendaki ketua kelasnya dari kaum laki-laki karena kata mereka bisa berpandangan lebih ke depan, langkahnya lebih ke depan. Sedangkan kaum perempuan inginnya KM-nya dari perempuan. Menurut mereka, perempuan itu lebih teliti, lebih rinci, lebih detail. Terjadilah perbedaan dalam pemilihan ketua kelas tersebut. 1 nilai. Terakhir, 2 nilai. Yang terakhir. Dalam sebuah perusahaan, seorang manajer mengetes 3 calon supervisor. Pertama, lulusan SMA, kedua lulusan S1, ketiga lulusan S2. Ternyata manajer ini memilih calon supervisor tidak dari sekadar lulusan pendidikannya saja. Dia melihat bagaimana sikap, attitude, perilaku, budi pekerti dari 3 calon tersebut.
2 nilai. Sudah? Kita berlanjut ke lagu. Kalian pahami penggalan lagunya, silakan tuliskan jenis nilai yang Bunda minta. Kalau 1-1, kalau 2-2. Kita cek ya. I understand perfectly. Ya, siap. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu Sudah bisa tergambar? Oh, sudah menantikan. Sudah? kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan. Cukup ya? Bisa disimpulkan? Lanjut. Saya. Cukup? Sudah bisa disimpulkan? Oke, nomor 3. Dua nilai. Nomor 3, 2 nilai. 2 nilai ya. Kayaknya kok lagu ini mintanya lama nih. Tentang apa yang membuatku jatuhkan hatiku. Dua nilai, 2 nilai, 2 nilai. Untuk menceritakan cantikmu yang teramat panjang puisi untuk menyuarakan cinta ini. Aku hanya untukmu. Sudah bisa tergambar? Cukup ya. Nomor 4.
Perhatikan. I understand. Nah, dari sini aja, biar jelas. 2 nilai. 2 nilai. Dua nilai ya. I understand. Tentang ibu. Ibu. Nilai apa? Dengan ibu berarti nilai apa? Masa nggak tahu? Ibu kita. Cukup ya? Terakhir coba, nomor 5 ya. Ikan. Dua nilai. Dua nilai. Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau ayo. Maafkan kata yang terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Dua nilai. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus sikapku. Masih adakah separuh hatiku yang ku bisikan hanya padamu. Ku harap engkau masih mengingatnya. Jangan kau pergi. Maafkan kata yang cukup ya. Ya. Sudah dijawab? Coba kita cek bareng. Tukarkan ke samping, dilengkapi dulu jawabannya. Sudah? Dilengkapi dan ditukarkan. I understand perfectly. Yang pertama tadi beberapa nilai? Wah, nilai apa? Sosial moral, betul. Ya, kalau betul di checklist. Ditukarkan dengan temannya. Sosial dan moral. Kemudian yang kedua, budaya, betul. Karena ada perbedaan apa tadi?
suku. Suku ya, rasnya tidak ada tadi. Kemudian yang ketiga, nasionalisme. Kenapa? Dia tetap setia cinta pada Indonesia. Dan yang keempat, gender ya, hak persamaan tentang perempuan dan laki-laki berhak dong jadi KM meskipun perempuan atau laki-laki. Kepala desa juga begitu dan seterusnya. Lanjut. Terus nomor selanjutnya apa? Dua moral Bu, 5. Dua nilai kan? Nilai apa? Pendidikan dan moral, betul. Jadi si manajernya itu melihat tidak hanya pendidikannya tapi juga budi pekerti, pendidikan dan moral. Oke, sip. Sekarang lagu dari lagu, coba kamu bisa tidak? Yang pertama tadi lagunya ungu, berarti tentang agama. Betul. Nilainya yang dimaksud pengarang adalah nilai agama. Yang kedua, pendidikan, tadi tentang guru dan sekolah. Dan yang ketiga, tadi tentang apa tadi lagunya? Ingat nggak? Oh iya, berarti dua nilai apa? Pertama gender, kemudian sosial. Kan hubungan antar manusia, mencintai, saling mencintai seperti itu. Sip. Kemudian nomor 4. 2 nilai ya? Nilai apa? Tadi kan tentang ibu kan? Iya. Pertama ibu, dengan kita anak berarti sosial, hubungan antara manusia. Terus tadi ada bakti anak. Bakti anak itu bisa 2. Jadi yang menjawab nilai sosial dan moral benar, yang menjawab sosial dan agama benar. Karena berbakti pada orang tua juga diajarkan pada agama dan moral. Betul juga. Karena dua-duanya juga benar. Tidak ada budaya di situ, setengah. Satunya betul. Ya. Terakhir nilai apa tadi? Sosial moral. Sosial moral. Jenis kelamin sama moral betul juga. Yang menyebutkan jenis kelamin dan moral juga benar. Karena itu ada hubungan mencintai laki-laki dan perempuan juga. Ya. Bisa dipahami? Siap dipahami. Oke, sip. Coba diberi nilai teman kamu. Diberi nilai teman kamu yang tadi. Betulnya. Biar ibu tahu bahwa kamu seberapa mengertinya. 100 boleh, 100 boleh. Jangan amplos, kan ada ukurannya. Ya, puluhan, jangan satuan. 10, 20, 30 sampai 100. Berikan nilainya. Ya. Sudah? Cukup? Halo. Hai. Halo. Hai. Barisan ini. Hai. Ya, jadi baik ekstrinsik dari paragraf maupun dari lagu, ternyata kalian bisa menganalisisnya. Ya, jadi paragraf dalam sebuah novel bisa mengandung nilai, dalam lagu pun mengandung nilai. Dan itu pengarang ingin kamu tuh paham nilai apa sih yang dimaksud oleh pengarang seperti itu. Sekarang berarti kalau ada soal, apalagi tadi soalnya pakai perdengaran ya, kamu bisa menebak apa kalau dengan tulisan. Cenderung akan lebih fokus kan? Didengarkan saja kamu bisa. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami, sudah bisa memahami apa itu unsur ekstrinsik. Coba tanpa melihat buku, 1 nilai moral. Agama dulu dong, agama. Terus moral, terus nasionalisme boleh. Pendidikan, terus budaya, ya, Islami. Yang satu lagi 7 nilai. Coba ulangi sekali lagi. 1 agama. Sosial, pendidikan, budaya, 7 ya. Sekarang tidak lagi melihat buku, sudah bisa dong.
sudah bisa menebak atau menganalisis itu nilai apa. Ya, berarti belajar tidak hanya kamu dapat ilmu, tapi juga mempraktikkan budi pekertinya. Oh, saya harus begini, kalau nilai moralnya baik berarti harus dilakukan, kalau nilainya buruk berarti tidak harus dilakukan. Jadi tidak hanya mengharap nilai, melainkan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke. Dikumpulkan, Bunda mau tahu nilainya? Tolong Adira dan Anfil. Terima kasih. Terima kasih. Iya, baik, kita cukupkan. Sudah, Ibu rasa kalian sudah memahami dan sudah bisa menangkap dari pembelajaran hari ini. Juga sampai dengan soalnya pun sudah bisa kalian kerjakan dengan baik. Besok ketika ujian tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Ada yang bertanya? Jelas? Sangat jelas? Cukup atau sangat? Sangat. Ya, Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan kamu senantiasa sukses pembelajarannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut akan menampilkan kegiatan pasca observasi kelas atau pasca supervisi di kelas. Dari hasil pemantauan yang telah saya laksanakan pada saat supervisi di kelas, ada beberapa catatan. Yang pertama, catatan yang belum muncul, artinya dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa kegiatan yang belum muncul atau belum dilaksanakan oleh guru tersebut. Yang pertama, belum memberikan kesempatan kepada siswa atau murid baik perorangan maupun per kelompok untuk menjawab pertanyaan dengan tuntas, terutama pada bagian perseorangan. Kemudian yang kedua, belum dilaksanakan pembentukan kelompok belajar, artinya kelompok belajar untuk mendiskusikan atau menggali materi yang sedang disampaikan. Kemudian yang ketiga, belum memunculkan nilai-nilai KSE secara menyeluruh, tetapi ada beberapa bagian yang memang nilai-nilai KSE-nya sudah muncul secara sederhana. Nilai-nilai yang sudah muncul, yang pertama sudah memunculkan pengelolaan kelas yang baik. Kemudian yang kedua, urutan atau langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai. Yang ketiga, sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, mulai dari HP, penggunaan laptop, penggunaan infocus, penggunaan speaker, dan penggunaan lembar kerja atau LK. Kemudian yang keempat, yang sudah muncul adalah tadi selama pemantauan, murid-murid sudah sangat antusias dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan saya tanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan Bu Sunarsi setelah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas tadi? Ya, baik Pak. Perasaannya tentunya lega ya, kemudian juga cukup mendapatkan banyak tambahan-tambahan ya. Dan tadi menanggapi sedikit mungkin yang tadi Pak Habib katakan belum muncul ya Pak. Poin kedua, kalau poin pertama dan ketiganya nanti saya perbaiki. Cuma untuk yang kedua itu karena kita waktunya 40 menit mungkin ya. Jadi untuk pembentukan kelompok saya pikir juga tidak akan terkejar, makanya bentuknya pola individual. Individual ya. Kalau mungkin 2 kali 45 menit bisa terkejar. Kemudian perasaan yang lainnya adalah kita sebagai guru tentunya akan sangat bangga dan senang ketika anak-anak antusias ya. Dan betul. Itu tentunya itu yang menjadi pengalaman batin tersendiri, berkesan tersendiri. Oke, terima kasih. Kemudian
Pertanyaan yang kedua, harapan apa saja yang Ibu harapkan ke depannya setelah supervisi ini? Tentunya saya akan memperbaiki 2 poin yang tadi ada kekurangan ya, karena sifat manusia tentunya harus belajar dari kesalahan atau kekurangan yang ada. Harapan saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut di masa yang akan datang, dan yang sudah mencapai bagus tentunya dipertahankan maupun ditingkatkan. Oke, dan yang terakhir Bu, langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan? Iya. Tentunya tadi poin yang kekurangan tersebut saya list ya. Setelah saya list, kemudian saya carikan solusi yang tepat ya untuk memperbaikinya, dan tentunya melakukan perbaikan-perbaikan tersebut secara nyata pada pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Bu Sunarsi sudah sampai sejauh ini kita berkolaborasi ya dalam proses supervisi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.